Shalom manusia Allah yang perkasa. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya." Pembacaan firman Allah dalam Amsal 10 ayat 22 ini sejenak terkesan bahwa perjuangan dan kerja keras manusia tidaklah dibutuhkan atau tidaklah menjadi persyaratan utama untuk membuat seseorang menjadi terberkati atau menjadi kaya dalam hal materi. Sebab berkaitan dengan kekayaan, menurut Amsal 10 ayat 22 yang kita baca secara sepintas ini, terkesan bahwa semuanya itu tergantung kepada Allah sebagai sang pemilik berkat. Namun sebenarnya sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dalam Amsal pasal 10 ayat 22 ini, pengertiannya tidaklah demikian. Bahwa ketika kita merujuk kepada teks asli Alkitab yang juga menjadi rujukan bagi terjemahan-terjemahan Alkitab lainnya dalam banyak versi, salah satunya adalah terjemahan Indonesian Modern Bible. Di sana tertulis berkaitan pernyataan Amsal pasal 10 ayat 22 ini demikian. Berkat Yahweh menjadikan kaya, dan Dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Saya ulangi sekali lagi. Berkat Yahweh menjadikan kaya, dan Ia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Ketika kita membaca kembali kebenaran ini sesuai dengan maksud yang sebenarnya, maka kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa pernyataan Allah melalui Salomo ini bukanlah merupakan sebuah pengajaran kepada umat Allah bahwa kita tidak perlu bekerja keras demi kelangsungan hidup kita di muka bumi ini. Juga bukanlah dimaksudkan supaya kita berpikir bahwa berkaitan dengan urusan berkat atau rejeki, dalam tanda kutip, sudah diatur dari sananya atau sudah diatur oleh Allah. Sehingga dengan demikian umat Allah tidak perlu lagi untuk mengusahakannya dengan bekerja keras sebagai bagian dari tanggung jawab hidup kita atas hidup itu sendiri yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sebab berkaitan dengan tanggung jawab atas hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka kerja keras atau bekerja dengan rajin adalah merupakan keharusan setiap manusia, tidak terkecuali umat Allah. Dalam kerja keras atau bekerja dengan rajin inilah kita bisa memperoleh hasil materi untuk menunjang semua kebutuhan hidup kita sehari-hari selama kita berada di muka bumi ini. Akan tetapi sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan Amsal 10 ayat 22 ini, ada yang membedakan antara kerja keras kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah dengan kerja keras mereka, orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Letak perbedaan itu tertulis dengan sangat jelas dalam apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 6 dalam perikop hal kekhawatiran ayat 31 sampai dengan 32 bagian A telah memberitahukan kepada kita tentang perbedaan antara kerja keras orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sana tertulis dengan sangat jelas
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berdasarkan kebenaran ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah telah menjalani kerja keras mereka sebagai tanggung jawab hidup dengan diliputi berbagai macam perasaan cemas, takut, khawatir akan keberhasilan dari apa yang telah mereka usahakan atau kerjakan itu. Sebab memang kepastian keberhasilan dari usaha kerja keras yang telah dilakukan oleh mereka, orang-orang dunia itu, sama sekali tidak memiliki jaminan kepastian. Mengapakah demikian? Sebab semua kerja keras yang mereka lakukan itu telah dilakukan dengan berdasarkan mengandalkan kepada kekuatan, kepada kemampuan, dan kepada kesanggupan diri kita sendiri atau diri mereka sendiri yang kita tahu bersama sangat terbatas dalam segala hal, baik dalam kekuatan maupun kemampuan ataupun kesanggupan. Sementara ketika ada beberapa yang berhasil mencapai kesuksesan di dalam kerja keras mereka, pada kenyataannya mereka yang tidak mengenal Allah itu sudah terlalu lelah untuk bisa menikmati hasil yang mereka capai. Sebab alasan berikutnya, ketika keinginan manusia tidak pernah mengenal kata puas atau cukup, maka orang-orang yang tidak mengenal Allah akan selalu dituntut untuk menambah apa yang dirasa selalu kurang dalam hidup ini. Sementara apa yang sudah dimiliki harus dijaga baik-baik. Kalau-kalau nanti hilang, kalau-kalau apa yang sudah dimilikinya nanti diambil orang lain. Inilah yang kemudian telah menyebabkan ketidaktenangan dan ketidakpemilikan rasa damai sejahtera di hati mereka yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka sudah berada dalam tanda kutip puncak kesuksesan mereka. Dalam keadaan yang demikian, apa yang mereka miliki tidak membawa kenikmatan dalam kehidupan mereka. Ibarat makan tak kenyang, tidur pun menjadi tak nyenyak. Namun hal yang sangat berbeda terjadi atas kerja keras mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Matius pasal 6 ayat 32 bagian B melanjutkan dengan pernyataan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang diketahui oleh Bapa di surga? Berdasarkan Matius 6 ayat 32 bagian B yang barusan kita baca tadi. Tentu kita tahu bahwa Bapa di surga mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, pakai, dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan demikian, ketika Allah, Sang Pencipta, sekaligus penguasa langit dan bumi ini, yang kita percayai dan kita abdi ini, mengetahui segala kebutuhan serta keperluan hidup orang-orang yang percaya kepadanya, maka tentu saja tidak pernah mungkin Dia tidak memberkati, Dia tidak menolong kita yang mengasihi Dia. Di dalam pembelajaran ini pun Tuhan Yesus Kristus
telah menyatakan dengan sangat jelas di dalam ayat 26, 28, 29, dan 33 tentang bagaimanakah Allah yang Maha Tahu itu dan Allah yang Maha memiliki segala sesuatu itu memberkati dan menolong setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dikatakan dalam ayat 26 pasal yang sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 28. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah Allah telah menetapkan sebuah prinsip dasar atas kerja keras yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini telah menjadi kebenaran sejajar dengan yang dinyatakan Amsal pasal 10 ayat 22 tadi. Yaitu bahwa dalam kerja keras kita, orang yang percaya kepadanya, kita tidak perlu lagi dibebani atau membebani diri dengan berbagai-bagai macam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan keberhasilan dari kerja keras kita itu. Sebab ketika kita melakukannya di dalam tuntunan firman-Nya saja, di dalam penguasaan firman-Nya saja, Allah pemilik firman yang kita percayai itu telah berjanji untuk memberkati setiap usaha kerja keras kedua tangan kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam iman kepada firman-Nya, percayalah, semuanya pasti diberkati Allah tanpa perlu dibebani atau ditambahi dengan perasaan-perasaan cemas, ketakutan, dan kekhawatiran. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi yang masih juga belum berakhir ini, jangan pernah menjadi kecewa dan berputus asa. Tetaplah percaya dan tetaplah setia kepada firman yang kita percayai. Bekerjalah dengan rajin dalam iman kepada Allah, bahwa Ia telah memberkati kita dan memberkati apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.